anak lanang gan. Ini kondisi menurunkan pupuk kotoran ayam. Nih tanahnya kayak gini yang sudah kita olah, persiapan untuk tanam porang. Nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Ini kondisi saat ini sudah tertanam ya, seperti ini ya. Kita lihat tadi sebelumnya itu ada video waktu pengolahan tanah begitu. Nah itu untuk patokan itu jembatan itu ya kan. Tuh untuk patokan tadi seperti kita lihat untuk video pertama tadi sebelum ditanami ya, sebelum ditanam porang ya. Yang pasti tanahnya kita olah dulu ya. Tanahnya kita olah ya, kita olah waktu itu bulan Juni itu. Bulan Juni sudah kita olah dulu. Sudah kita olah dengan cara dicangkul ya, kita borongkan. Ini sudah tertanam seperti ini. Sudah menjadi seperti ini lahan porangnya, begitu kawanku. Ini dari biji katak, dari benih katak. Dari benih katak sudah mengeluarkan tunas yang kedua. Tuh. Seperti ini. Ini katak yang isi 100 up 1 kilonya. Jadi yang pasti tanah kebun ataupun tanah manapun ya, kita olah dulu seperti itu tadi, dicangkul ya. Kalau bahasanya itu digebrus ya, gebrus satu itu kalau bahasa kita itu digogol ya. Tuh digogol itu bulan Juni, Juni, Juli, September itu bisa kita gogol dengan kondisi lahan masih kering. Kita gogol. Kalau bahasa pertaniannya mungkin ada itu gebrus satu ya. Gebrus satu kita gogol ataupun pakai mesin itu bisa. Nah waktu itu kan ada tadi videonya itu seperti tadi itu. Nah di sini waktu itu kita menurunkan pupuk. Nah itu mobilnya di situ. Nah pupuknya taruh sini. Pupuk kotoran ayam kita fermentasi di sini waktu itu, tidak kita buat dokumentasi. Untuk patokan yaitu pohon kurmis itu ya, yang dua ini. Seperti video pertama, sebelumnya itu lahannya kosong. Ini sekarang sudah tertanam lahan porang ya. Jadi untuk menanam porang yang pasti lahannya kita olah dulu dengan cara dicangkul ataupun mesin. Katakanlah kalau bahasa kita seperti tadi, gebrus ya, kita gebrus, kita gogol. Jadi tanah ini kita gebrus, kita gogol. Gebrus satu itu gogol ya kan, dicongkel-congkel pakai cangkul ataupun alat yang lain, itu gogol namanya kalau bahasa kita. Itu gebrus satu, jadi dicongkel dalam bentuk besar dia ya, gogol namanya kalau tempat kita. Itu gebrus satu bulan Juli, Agustus itu pengolahan lahan pertama. Kondisi masih kering kawanku waktu itu kan. Nah setelah itu, setelah gebrus pertama, baru pupuk itu kita fermentasi di sini ya, di tempat ini waktu itu untuk fermentasi pupuk kandang ayam, kandang kambing, kandang sapi, yang penting pupuk kandang. Baru setelah gebrus pertama selesai, lahan ini saya taburi pupuk ya. Lahan ini kita taburi pupuk, kita tabur pupuk. Ini belum ada parit, jadi belum kita bentuk parit ataupun jalan seperti ini. Ini masih hamparan, masih rata. Setelah digebrus pertama, belum ada hujan kan, masih kemarau panjang waktu itu toh. Ini lahan kita tabur dengan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Wah, setelah digebrus pertama ataupun digogol ya, kita tabur semua pupuknya sampai atas sana. Sampai atas sana kita tabur pupuk kandang yang sudah difermentasi. Setelah itu sekitar bulan September, Oktober, jadi kita gebrus pertama itu bulan Juli toh, bulan Juli, Agustus itu
biarkan pupuk itu nanti setelah difermentasi kena hujan, kena angin, biarkan kepanasan, ya kan, kepanasan. Setelah itu ada hujan pertama, kira-kira bulan Oktober November lah, itu hujan pertama, itu baru kita buat gulutan seperti ini, ya kan. Langsung ini bibit langsung kita tanam untuk pertama kali hujan pertama di bulan November, begitu ya, begitu. Itu cara saya untuk mengolah lahan dan untuk menanam porang. Seperti itu kawanku. Jadi intinya lahan kita olah dulu, begitu. Kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Kalau bagi yang mau tanam porang, yang pasti tanahnya kita olah dulu ya. Ya seperti metode saya tadi, itu cara saya seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Ini katak dari benih katak, kawan. Dari benih katak sudah mengeluarkan katak. Ini justru malah sudah tunas yang ketiga. Nah, ini tunas pertama, ini paling tua, gitu. Paling tua ini. Tunas pertama, tunas kedua. Ini malah tunas ketiga, dia lebih besar seperti ini. Ya kan? Jadi ini memakai pupuk kandang ya. Pupuk kandang yang difermentasi, hasilnya seperti ini. Ini satu katak ya, satu katak sudah mengeluarkan tunas yang keempat, yaitu dengan cara ataupun metode pengolahan tanah. Jadi bulan apa? Bulan Juli Agustus. Seperti tadi metode saya, dengan cara kita gebrus waktu musim kemarau, karena menanam porang itu juga untuk pengolahan tanahnya itu juga berpengaruh sekali ternyata. Begitu kawanku. Untuk pengolahan tanah berpengaruh sekali. Karena kalau kita lihat untuk di tempat yang lain ya, itu tanah diolah mendadak. Waktu hujan pertama baru diolah, dengan pengolahan waktu kemarau itu pun hasilnya berbeda, begitu. Jadi kalau untuk pengolahan tanah bulan Juli Agustus masih kemarau itu kita olah, dia sudah meningkatkan ya, untuk meningkatkan unsur hara ya pada tanah itu. Bulan kemarau itu kita olahnya, begitu, berpengaruh sekali dengan hasil tanamannya juga, begitu kawanku. Ini dari benih katak semua, itu hasilnya seperti ini. Dari benih katak dengan catatan tanahnya kita olah dulu, tapi pengolahan tanahnya tidak mendadak waktu hujan pertama, begitu. Ini malah sebelum hujan, masih kemarau panjang waktu itu toh. Masih kemarau panjang, lahannya kita olah dengan metode gebrus pertama dan gebrus kedua. Gebrus kedua itu setelah kita tabur pupuk. Setelah kita taburi pupuk kandang yang difermentasi itu tadi, baru kita buat gulutan, ya kan? Baru kita buat gulutan, hasilnya seperti ini kawanku. Ini sudah mengeluarkan katak semua dari benih katak ya kawanku ya. Dari benih katak sudah mengeluarkan katak semua. Itu jadi metode cara tanam itu masing-masing sendiri-sendiri ya. Itu cara saya seperti itu. Kalau bagi yang mau yang baru pertama tanam, kalau pakai metode saya ya silahkan monggo. Tuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini dari benih katak sudah tinggi-tinggi, sudah 50 cm ini tingginya kawanku. Itu dengan metode seperti itu tadi, olah tanah pertama bulan Juli Agustus waktu kemarau panjang itu, namanya kita gogol. Kayak saya ulangi lagi ya, gogol ataupun bahasa dalam pertanian itu ada gebrus pertama. Pakai gebrus pertama, gebrus kedua, ataupun kita gogol pertama dan yang kedua, metodenya seperti itu. Ini kita lihat yang di atas ini umbi kawan. Yang di atas ini umbi. Ini kita lihat tidak semuanya bagus memang. Ini kita lihat daunnya gosong-gosong seperti ini ya. Gosong-gosong, ini dari bibit umbi. Ini namanya kena embun upas kalau saya katakan. Nah, waktu itu bulan 12 ya. Bulan 12 itu hujannya harusnya rutin tiap hari,
ternyata itu siklus alamnya itu berbeda toh. 4 hari 5 hari tidak ada hujan. Nah terus sekali hujan pertama, terus ini gosong-gosong dan mengering seperti ini, hanya di pinggirnya ini sudah mengeluarkan calon katak juga begitu. Jadi ini namanya kena embun upas, tidak semuanya, hanya beberapa pokok, beberapa pohon, beberapa daun begitu kawanku ya. Itu metode masing-masing. Monggo kalau mau dipakai cara saya ya monggo silahkan. Ada juga yang tanpa diolah langsung kasih lubang ya, langsung dilubangi, langsung ditanam begitu ya monggo. Karena tanam porang ini tidak sulit, yang penting ada kemauan sudah pasti bisa. Karena tanaman ini, porang ini jenis tumbuhan ataupun jenis umbi-umbian yang paling mudah dibudidayakan begitu kawanku. Oke ya, jadi untuk mau budidaya porang metodenya masing-masing. Kegiatan kali ini adalah kita menaikkan gulutan ya. Jadi menaikkan gulutan seperti ini untuk menutup akar-akar yang kelihatan. Jadi banyak akar yang kelihatan, kita tutup, kita naikkan gulutan. Kalau bahasa di tempat kita itu namanya dangir. Begitu kawanku ya. Ini juga waktu itu pengolahan tanahnya bulan Juli Agustus, waktu masih musim kemarau begitu. Ini kita naikkan gulutan seperti ini untuk menutup akar begitu ya, untuk menutup akar yang kelihatan seperti ini kawanku. Kegiatan kami hari ini jadi untuk mau budidaya porang yang pasti tanahnya kita olah dulu dengan metode seperti tadi, gebrus pertama, gebrus kedua, ataupun kita gogol kalau bahasa di tempat kita ya. Kita gogol untuk membalikkan tanah, membalikkan unsur haranya begitu. Setelah kita gogol, jadi kan kepanasan, kehujanan itu berpengaruh juga pada pertumbuhan setelah ditanam seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita pakai metode pengolahan tanah waktu musim kemarau. Ini dari benih umbi kawanku, benih umbi yang 1 kilo isi 5, isi 10, hasilnya seperti ini tuh. Jadi sudah sering saya katakan kalau metode cara pengolahan ataupun penanaman porang itu berbeda-beda. Kalau saya seperti itu, seperti tadi saya katakan sebelumnya, tapi kan hasilnya juga kelihatan ini seperti ini kawan foto. Ini kita lihat hijaunya itu, daunnya itu hijau botol. Ini sudah mengeluarkan katak juga tuh dari bibit umbi yang isi 1 kilonya isi 5-10 ini tuh. Sudah tunas kedua, hampir semua tunas kedua kawanku tuh. Ini masih di bawah naungan pohon jati begitu ya. Kalau ada yang mau agenda tanam porang untuk musim tahun 2021 ya, tahun 2021, kalau mau pakai metode saya ya monggo, hasilnya seperti ini. Yang pasti bulan Juli Agustus lahan kita olah dulu seperti saya paparkan tadi. Kita gogol, kita balikkan tanahnya, jadi dalam bentuk masih besar-besar itu. Kalau gogol lah besar-besar itu kita biarkan kepanasan, baru kita tabur pupuk, kita tebar pupuknya kan, pupuk kandang yang difermentasi itu kita tebar. Waktu itu bulan Agustus September. Nah itu Juli Agustus kita olah, September kita tabur pupuk. Setelah hujan pertama, baru otomatis kan tanahnya itu pecah kecil-kecil. Tadinya kita gebrus pertama itu besar-besar toh, katakanlah namanya berongkalan lah begitu, berongkalan dalam bentuk tanah besar-besar itu. Kena hujan dia hancur, jadilah mawur tanahnya kalau sudah kena hujan. Begitu kawanku, tanahnya mawur baru kena hujan
pertama, kedua, ketiga, baru kita tanam bibit umbinya, begitu kawanku. Sambil kita membuat parit seperti ini, parit untuk jalan seperti ini. Nah, ini habis didangir ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini kawanku. Oke, untuk sementara laporan dari Porang Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan yang mau memakai metode seperti saya tadi ya silahkan, ataupun monggo. Cuman saya seperti itu tadi cara saya, metode masing-masing gitu ya kawanku ya. Oke, untuk sementara laporan dari Porang Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Selasa 19 Januari 2021. Mantap, semangat Porang Indonesia. Lemu-lemu nyenengke.